Baik, saya ucapkan shalom buat kita semua jemaat Tuhan. Shalom, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Saya sapa yang di rumah-rumah. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Kita siap untuk memuji-muji Tuhan. Kita siap untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Yang siap beribadah, saya undang jemaat Tuhan mengasihi Tuhan untuk semuanya bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama memuliakan Tuhan. Sama-sama kita meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari naikkan syukur bersama-sama. Kita memiliki Allah yang sungguh baik. Dia kumpulkan kita di tempat ini untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau setinggi-tingginya. Haleluya. Penuhi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan rasa syukur. Selalu memuji-muji nama-Mu. Selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Barara bayara la barala bayara la bayara la bayara la barala bayara la manara mayasi. Haleluya. Oh, rabata karabara bayara la bayara la barala bayara la barala barala barala. Sharababa baba bayara la 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 bayase. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu menaikkan syukur lebih dalam lagi. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan, kami memiliki hati yang rindu, hati yang haus, lapar akan Engkau. Biar Tuhan Engkau tambah-tambahkan pada setiap kami hati yang mengasihi Tuhan. Di tempat ini, di hari kudus, hari Sabat ini, kami ingin bersama-sama mengasihi, menyembah Tuhan dari hati kami ya Tuhan. Biar persembahan kami semuanya berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semuanya dari awal ibadah sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita syukur, siap memuji menyembah Tuhan Allah yang hidup. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Katakan Mas Bris. Lagi mau gereja. Lagi ini katanya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita katakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat
tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Sebelum jemaat kami berdiri, Pak Ibu dan peserta, sebelumnya kita membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga, atau Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, gerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan gerakan ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yes. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan Voice of Pentakosta. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Pak Niko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street.
Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik, Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sama-sama akan bersuka cita, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Yang siap memuji memuliakan Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang siap memuji Tuhan sambil berdiri, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita. Untuk Tuhan kita, haleluya. Bukankah Tuhan adalah suka? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Citaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Sekali lagi sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Puji Dia, puji Dia.
tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan bersyukur sebab pokok pujianku Dia Yesus, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Ya, mari belajar lagu ini, pujian lama saudara. Karena Tuhan adalah sukacita kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, katakan bersama-sama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi, sukacita, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Amin ya Tuhan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur sebab Dia pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Kami puji Engkau Tuhan, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan bersyukur sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacita kami. Ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi, ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah sukacita kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih. Di setiap kami Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan Engkau. Tuhan, pakai mulut bibir kami untuk selalu menyenangkan Engkau, untuk memuji-muji Engkau bersama seluruh orang-orang kudus-Mu di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Kami memberikan hati untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, untuk memberikan diri kami, melayani, memberi yang terbaik sebagai rasa kasih hormat kami kepada Tuhan. Betapa tulus dan kagum kami akan Engkau ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami pagi hari ini. Terimalah Tuhan sembah kami. Oh ralama syandara lama ralama 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 ya ralama 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 ralama. Oh ralama syandara lama ya ralama ya ralama. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ya, sekali lagi angkat pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu,
tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini setiap hati kami Tuhan, kami ingin mengasihimu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam hidup. Hatiku ya Tuhan, hatiku mengasihi dengan sungguh-sungguh. Katakan, hatiku mengasihimu, hatiku rindu mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihi. Amin ya Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengasihimu. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku mengasihimu, ya Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Yes, haleluya. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Yes, haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku
Kami ingin mengasihi-Mu dengan tulus. Kami ingin mencintai Engkau. Kami rindu mengenal-Mu. Kami rindu mengerti akan Engkau Tuhan Yesus. Syatakarabarabaraba. Mari sembah Tuhan. Umat-umat yang mengasihi Tuhan, agungkan Dia kekasih kita. Kasihi Tuhan Allahmu, kasih dengan segenap hatimu, kasih dengan segenap jiwamu. Yesus, namamu disanjung tinggi, namamu ditinggikan setinggi-tingginya, Ya Allah. Syakara bara 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 bayara bara bayara bayara bara bayara urapa syakara rabo ini dalam bayasa narabo ini tak-takkan bayase. Kami memuji, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan namamu, Ya Allah. Yes, haleluya, haleluya. Hormati Allah yang kudus. Kami menghormati Engkau Allah yang suci, Allah yang bersemayam di atas pujian umatnya, Allah yang berbicara bagi setiap kami. Hanya Kau Tuhan, tempat curahan isi hati kami. Engkau maha besar, Engkau maha mulia. Syatakara bara 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 bayara bara bara bayara bayasi. Hirala batakara ramayara bo. Haleluya. Sungguh kami mengagumi Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang sebanding dengan Engkau. Tidak ada Allah yang sebesar Engkau Tuhan. Puaskan dahaga kami ya Tuhan. Puaskan. Shikara bara 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 bayara bayara bara bayara bara. Oh rabata karara bara bayara bara 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 bayara 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 bayara. Shara bara 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 bayara bara 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 bara. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha Dialah Yesus, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar.
katakan bersama-sama, kami bangga ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami pujikan, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah. Kami bangga ya Tuhan. Kami bahagia milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari berdiri, agungkan Dia. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa ya Tuhan. Oke, haleluya. Kami bangga memiliki Allah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Ya, jemaat Tuhan katakan, kami bangga. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami indahkan, kami anggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar itu semuanya dipersembahkan untuk hormat pujian bagi Tuhan, untuk memperkaya kerajaan Allah, untuk memberi ya Tuhan pengagungan kepada Tuhan lewat apa yang bisa kami beri Tuhan. Tuhan berkat-Mu melimpah atas setiap kami, atas tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi, yang siap memberi bersama katakan amin, amin. Silakan memberi Tuhan, Yesus memberkati kita. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia
menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi kepada Tuhan, kami bangga ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia
bahagia memiliki Engkau. Ya, kami bahagia banget Tuhan memiliki Engkau. Kami bahagia banget memiliki Engkau Tuhan. Tak ada yang kayak Tuhan, gak ada. Teman sebaik di dunia ini gak ada yang sebaiknya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan. Tapi suara-Mu itu biar mengubah hidup kami, pandangan hidup kami berubah Tuhan, karena Tuhan yang mau bicara sama kami Tuhan. Mari ngomong sama kami Tuhan, ngomong sama kami, satu-satu ngomong sama kami Tuhan. Ibu siapa yang kami dengar firman, kami mau dengar suara hati-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau duduk dengar suara hati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya napas sedikit dulu saudara. Ngos-ngosan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya minta izin buka masker. Ngap saudara. Ibu ya. Oke, puji Tuhan saudara. Shalom semuanya. Saya lihat muka-muka yang hadir pada saat ini tuh muka-muka bahagia. Ya toh, ini bukan muka-muka yang culun, tapi muka-muka yang penuh dengan sukacita. Nah, sebelah sana kipas-kipas saudara, agak panas. Panas karena bahagia saudara, jumpa Tuhan. Memang harus panas, jangan suam-suam kuku, betul? Panas. Haleluya saudara. Saudara, tema khotbah pada saat ini sama kayak tadi pagi. Makanya agak ngos-ngosan saudara. Ya, tema khotbah pada siang hari ini saya kasih judul dia diam, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Mantap gak saudara? Haleluya. Mungkin Bapak Ibu yang tadi pagi hadir udah sangat menyimak khotbah pada saat ini. Tapi kalaupun duduk hari ini saat ini berarti ada sesuatu yang double yang akan Tuhan kasih. Haleluya. Double dong. Haleluya. Jadi judul perikop pada saat ini yaitu dia diam bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Nah, puji Tuhan, sebagai pembuka saudara, tadi saya ngomong di bawah bahwa siapa di sini kalau ngomong sama orang, terus waktu kita ngomong orang itu diam. Saya mau tanya, perasaan Bapak Ibu Saudara yang mengalami itu rasanya bagaimana? Halo? Saudara butuh sesuatu, tapi ketika saudara ngomong sama orang yang ada di samping saudara, dan orang itu diam 1000 bahasa, saya tanya, perasaan Bapak Ibu Saudara gimana? Hah? Yang benar. Kesal apa menimpuk saudara? Hah? Menimpuk kali. Bayangin saudara butuh sesuatu yang sangat mendesak, tapi ketika kita ngobrol sama orang itu diam saudara. Hah? Bukan berarti orang itu gagu saudara. Gagu aja bisa ngomong. Nah, ya kan? Tapi saudara simak benar kebenaran Tuhan pada saat ini, yaitu dia diam. Saya berulang-ulang sedang ngomong, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Injil Markus ayat yang kelima, pasal 5 ayatnya yang ke-24 sampai 34. Haleluya. Haleluya. Udah ketemu belum?
Markus 5 ayatnya yang ke-24 sampai ke-34. Begitu panjangnya, tapi kita akan menyimak satu-satu ayat ini. Nah, judul perikop di atas ini tentang apa saudara? Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Haleluya. Yang wanita katakan, aduh itu saya. Haleluya. Haleluya. Sudah? Oke. Saya baca saudara simak aja. Tadi saya suruh berganti-gantian. Nanti kalau saya suruh berganti-gantian kelamaan. Haleluya. Saya baca dari ayat 24 berkata begini. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling di tengah orang banyak yang bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil yang tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Panjang saudara, tapi kita akan simak satu-satu ya. Puji nama Tuhan. Saudara, ada pepatah dunia berkata bahwa diam itu emas, betul? Betul nggak sih? Siapa yang sepakat dengan saya? Halo? Waduh, nggak sekolah ya. Diam itu emas, bukan demam saudara. Diam itu emas. Artinya begini saudara. Diam itu mengandung arti yang luas. Yang pertama, diam itu emas, yaitu dia punya bobot. Punya apa? Punya bobot. Ada berat di situ. Ya, ada apa? Ada berat. Yang kedua adalah punya kualitas. Ada harga di situ. Ada apa? Ada kualitas saudara. Diam itu berkualitas. Diam itu punya bobot. Saudara, bagaimana kalau ada orang yang cerewetnya minta ampun, banyak ngomong, tapi bukti pekerjaannya nggak ada saudara? Ini kategori apa saudara? Apa saudara? Ribut berarti mas? No. Ada orang diam, tapi dia melakukan segala sesuatunya berhasil. Ini yang namanya bobot. Ini namanya kualitas. Saya percaya pada saat ini kita semua memiliki arti yang sama, yaitu kita memiliki iman kepada Tuhan yang punya bobot dan berkualitas. Amin. Kita bukan menjadi orang-orang yang hanya diam, sekedar datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, pulang begitu saja, dan tidak memiliki apa-apa. Kita nggak punya bobot sama sekali. Kita nggak punya kualitas apa-apa. Mari kita belajar dalam kitab Markus ini saudara. Gimana ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Sakit pendarahan. Ini bukan sakit yang gampangan. Alkitab mencatat sudah 12 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Ini waktu yang lama. Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, bagaimana kalau ibu-ibu, maaf,
Biasa datang bulannya sampai 1 bulan, kira-kira enak gak? Gak enak gak? Risih. Betul? Bagaimana dengan perempuan 12 tahun lamanya dia harus berjibaku dengan keadaan yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat bahwa untuk mengobati penyakitnya dia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Tidak ada satupun yang tersisa, yang ada cuma baju di badannya. Saudara, keadaan ini keadaan yang gak mengenakan, saudara. Enggak enak. Ketika ketidakenakan itu terjadi, ada harapan yang terbuka di sana. Tapi harapan terbuka, ada tantangan di sana. Amin. Saudara, Tuhan bukan bermaksud hanya untuk berdiam dan tidak melakukan apa-apa. Ayat 24 berkata bahwa di sana keadaannya tidak memihak kepada perempuan ini. Kenapa? Karena keadaan di sana berdesak-desakan. Tidak mungkin seorang yang sakit harus berjuang seperti itu untuk jumpa dengan Tuhan. Enggak mungkin. Pertanyaan saya, apa mungkin? Mungkin enggak sih? Ada orang yang sakit kepayahan, mau terobos orang-orang yang begitu banyak. Saudara-saudara yang sakit flu 3 hari, untuk jalan ke puskesmas aja malah saya minta ampun. Kan alasannya Pak, lemas. Alasannya enggak kuat. Tapi saudara bayangkan bahwa seorang perempuan yang sudah tidak bisa apa-apa, tapi dia bisa melakukan apa-apa. Haleluya. Nah, ketika dia tahu ada Yesus yang akan lewat di kotanya, dia sudah banyak mendengar. Ya, banyak sekali Bapak mendengar tentang kebenaran. Tentang Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang. Dia sudah dengar itu. Dan itu adalah satu kabar baik bagi hidupnya. Saya mau kasih, ya, berdasarkan dari cerita ini, kita angkat 3 kebenaran melalui Alkitab ini, melalui cerita pada firman pada siang hari ini. Yang pertama, dia diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Untuk saudara melihat apa-apa, saudara punya respon hati yang benar untuk mengubah kehidupan saudara. Apa? Itu yang pertama, saudara. Apa? Punya respon hati yang benar untuk mengubah kehidupan Anda selanjutnya. Amin, 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 amin. Oke, baik. Nehemia berkata dalam Nehemia 9 ayat 31. Haleluya. Kita baca yuk. Bantu. Pematian. Haleluya. Nehemia 9 ayat 31. Baik. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkau lah Allah yang mengasihi dan penyayang. Amin. Haleluya. Saudara, Nehemia 9:31 berkata, karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka. Ya. Oke? Dia tidak pernah membinasakan kita. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, masalah saudara dan saya itu tidak akan mengurangi kasih sayang Tuhan atas kita. Saudara, seringkali kitanya yang gak sabar. Ketika ada masalah datang sama kita, kita bilang, Tuhan, sudah sekian lama saya bergumul, sudah sekian lama saya berdoa, sudah sekian lama saya berpuasa, mau puasa Ester mau puasa apa-apapun saya sudah lakukan, sampai puasa mutih, saudara. Tapi Tuhan kok gak ngomong. Kenapa seperti itu? Karena dia gak sabar. Dia pikir Tuhan itu pembantunya, saudara. Kita seringkali membawa Yesus sebagai pembantu kita. Dengar baik. Dia diam, bukan berarti dia gak peduli sama saudara dan saya.
Dia sangat peduli sama saudara saya. Ketika Anda nggak bisa bayar kontrakan rumah, kemudian berapa hari kemudian ada yang ngetok pintu dan berkata, "Ibu, ini saya punya uang sedikit dari penghasilan, ini pakai aja Ibu." Itu bukan karena usahanya, tapi Tuhan yang gerakkan orang itu. Saya mau kasih tahu, Tuhan diam enggak diam. Ketika saudara sakit keras, Anda nggak punya uang apa-apa. Tetapi ada saudara yang datang dan katakan, "Ini pergilah ke rumah sakit, biar ini semua saya yang bayar." Saudara nggak melakukan apa-apa, bukan? Enggak, Tuhan yang melakukan apa-apa. Bukan Tuhan diam dan membiarkan Anda tergeletak, tidak sama sekali. Ketika perempuan tahu, perempuan ini merespon, ada Tuhan yang menyembuhkan, banyak orang akan lewat di kotanya. Dia menghampiri Tuhan, walaupun tantangan yang besar dia harus hadapi. Amin. Maksudnya gini loh, jangan putus asa gitu loh. Jangan putus asa. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu. Tapi dia tunggu respon hatimu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Responmu yang dia cari. Haleluya. Makanya Efesus 1. Mari kita baca saudara. Ayat 7 berkata saudara. Apa itu? Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampun dosa menurut kekayaan kasih karunia. Karena kasih engkau ditebus. Karena dia sayang sama saudara, dia nggak mau saudara binasa, dia buktikan kasih sayangnya. Itu bukti Tuhan, bukan dia diam saudara. Di dunia ini Anda bersalah, Anda dihukum. Betul? Anda maling ayam dipukul orang. Betul? Anda berhutang nggak bayar, habislah kita. Tapi Tuhan, Anda sudah terlalu banyak berhutang kepada Tuhan. Apakah Tuhan murka? Enggak. Dia enggak murka. Saya mau kasih tahu, kesalahan yang kita buat sampai hari ini, seringkali iblis menuduh kita berkata, kamu pendosa, kamu enggak layak di hadapan Tuhan. Kamu enggak bisa buat apa-apa lagi di hadapan Tuhan. Kamu udah enggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Itu iblis. Tapi dengar saudara, dengar baik. Firman Tuhan berkata, pembela ada bersamamu, hakim ada bersamamu. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Berarti kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi sesuatu yang istimewa baginya. Amin. Kita bukan orang buangan, kita ada orang pilihan untuk menuruti semua rencana-rencana Allah yang luar biasa, agar dunia tahu Yesus adalah Tuhan. Amin. Semangat saya. Haleluya. Pak Niko seringkali, gembala kita seringkali bilang begini, bahwa tinggal sedikit lagi, Tuhan sudah mau datang. Persiapkanlah dirimu. Amin. Haleluya. Tinggal berapa? 11 tahun kan? Hitungan, tapi bukan 11 tahun dia langsung nomplok tek. 11 tahun itu maksudnya ya ada waktu-waktu panjang lagi toh. Mungkin iya Tuhan akan datang pada saat itu. Tapi dalam 1 tahun itu tetap 11 tahun toh. Nah di saat Januari, Februari, di tengah-tengah mungkin dia datang, saudara sudah siap. Ketika waktu itu tiba, apakah saudara siap? Atau taruh lewat itu 11 tahun lagi, berapa tahun lagi lah istilahnya. Apakah saudara siap untuk itu? Halo? Apa yang amin saudara? Saya tanya saudara, siap kok amin? Nah, siap gak siap harus ya? Iya. Udah lama ya? Belum ya? Sekarang Tuhan mau buat apa lagi sama kita? Tuhan hanya nunggu responmu. Ya. Kemudian setelah ada respon, yang kedua,
Tentu butuh iman. Butuh apa? Butuh iman. Kenapa butuh iman? Karena dengan iman kamu nggak melihat, tapi kamu percaya. Amin. Perempuan nggak melihat, perempuan itu nggak melihat Yesus, tapi dia hanya mendengar, dia percaya ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Ayat 27 berkata begini, tadi saya ada singgung bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah banyak orang itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada sesuatu yang terjadi. Ketika dia mendengar, iman timbul dalam hatinya. Ada kegerakan yang luar biasa dalam hidupnya timbul. Dan sebab itu firman Tuhan berkata, Ibrani 11 ayat 1, apa saudara? Coba tampilkan saudara. Biar lebih baca semuanya. Hanya pada duduk tegang nih. Haleluya. Nah, ini arti dari iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan, ya bukti yang kita idam-idamkan, tapi kita belum lihat. Itu iman. Perempuan ini tahu jelas, cuma beritanya. Perempuan ini tahu Yesus, cuma beritanya. Orangnya dia nggak kenal, wujudnya kayak apa, ya kan? Bentuk fisiknya juga kayak apa dia nggak tahu. Tetapi hatinya sudah berkata, bertekad bahwa saya harus jamah Tuhan, karena Tuhan yang bisa menyembuhkan saya. Itu tekadnya dari perempuan itu. Di situ dia butuh iman. Amin. Anda kalau mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Anda butuh iman. Percuma kita duduk diam di gereja, tapi kita nggak punya iman sama sekali. Masalah sedikit kacau balau semuanya. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, saya nggak pikir saya adalah orang yang diberkati sampai dengan hari ini. Tadi saya dapat renungan, kok begini ya Tuhan ya? Kok gak kepikiran sama saya? Saya orang gak punya apa-apa, tapi hari ini saya dibuat jadi apa-apa. Amin. Saya pikir Tuhan itu diam. Ternyata Tuhan gak diam, saudara. Saya pikir Tuhan mau buang saya karena pelanggaran yang saya buat waktu muda dulu. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan itu fatal di mata Tuhan. Itu menurut saya. Tapi Tuhan bilang enggak. Bukan itu. Tapi sekarang yang saya butuhkan untuk dirimu. Amin. Bapak Ibu, tadi saya singgung bahwa kesalahanmu itu enggak ada apa-apanya. Anugerah Tuhan lebih besar dari semuanya. Tapi jangan jadikan tiket anugerah itu untuk melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Justru engkau mengalami perubahan dalam Tuhan. Haleluya. Ketika engkau mengalami perubahan, percayalah, engkau akan mendapat bukti dari kuasanya Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup saudara. Saudara mungkin pikir, hari ini saya nggak punya apa-apa. Percaya, ke depannya Anda akan dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkati bukan hanya berkati materi saudara, tapi berkati hidupmu jadi berkat kepada orang lain. Itu sudah cukup saudara. Amin. Percuma jadi orang kaya, tapi engkau enggak jadi berkat bagi orang lain. Percuma engkau memiliki banyak sekali uang, tapi engkau sendiri pelit sama orang lain. Jangankan orang lain, pekerjaan Tuhan aja engkau cuek. Maafkan saya agak keras sedikit saudara. Saya mau kasih tahu. Kita sebagai orang yang diberkati, lihat saudara kita saja yang nggak makan, kita cuek saudara. Kita bilang kita orang diberkati seperti itu, tidak sama sekali. Engkau bukan diberkati Tuhan, tapi engkau diberkati setan.
Tapi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau peduli kepada orang lain. Jadi berkat, itu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita semua orang yang diberkati, bukan? Lakukan firman Allah. Jangan hanya orang yang diam. Haleluya. Kemudian selanjutnya saudara, yang ketiga, setelah dia memiliki respon yang benar, memiliki memiliki iman, sekarang dia memiliki kerendahan hati disertai pertobatan. Ini sangat penting. Kerendahan hati dan pertobatan. Percuma kita memiliki respon, percuma kita memiliki iman, tapi nggak ada kerendahan hati dan pertobatan. Saya mau kasih tahu, nonsense. Nggak ada gunanya, saudara. Engkau nggak rendah hati sama orang. Saya mau kasih tahu, sia-sia engkau ikut Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saudara boleh diberkati. Tapi kalau saudara nggak peduli sama orang, saya mau kasih tahu, saudara nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Rendah hati dan pertobatan itu perlu. Karena dengan pertobatan engkau akan melihat kuasa-kuasa Tuhan lebih dahsyat ke depan. Amin. Saudara, dia diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ini memiliki makna yang luar biasa besar. Makna yang tidak bisa tergambarkan sama sekali. Karena makna ini terkandung di dalam kasih karunia-Nya Tuhan atas kita. Dan Mazmur Salomo berkata, dalam Mazmur 127 ayat 1 berkata, coba kita baca saudara, Mazmur. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Saudara paham firman Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia itu semua. Gak ada gunanya. Sia-sia kita jadi orang percaya, tapi pada hakikatnya kita gak diterima oleh Tuhan di sana kelak. Kenapa? Karena sesuatu yang salah kita perbuat. Kita cuek sama Tuhan. Kita buat Tuhan itu seperti orang lain dalam hidup kita. Seenaknya aja kita buat dosa. Waktu masih muda kita minum-minum. Kita bilang saya masih muda. Masih panjang waktuku untuk bertobat. Ketika kita menjadi orang dewasa, orang yang sudah berumah tangga, seenak aja memperlakukan keluarga kita. Judi jalan terus, merokok jalan terus, minum jalan terus. Segala macam yang jahat kita lakukan. Kita berkata, itu biasa. Tapi percayalah saudara, saudara justru yang membuat kehidupanmu ini tidak berguna sama sekali. Dan ingat saudara, dari apa yang engkau lakukan, engkau tidak akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya saudara. Masih terlalu panjang nih firman Tuhan. Kita membahas sedikit saudara, ciri-ciri rendah hati menurut Alkitab. Sini ada 7. Tapi saya baca cepat-cepat aja. Yang pertama, takut akan Tuhan, menggantungkan hidup kepadanya. Ciri-ciri hati yang rendah hati menurut Alkitab, takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua apa? Taat. Yang pertama takut, yang kedua taat, yang ketiga menghindari pemegahan diri. Hindari pemegahan diri. Kalau Anda lakukan sesuatu yang berharga, stop, bilang begitu. Itu karena aku.
Nih semua ini jadi karena saya nih. Ini kerjaan di perusahaan saya maju itu karena saya. Kamu pikir kamu yang berkuasa, yang membuat kita berhasil, perusahaan itu berhasil bukan karena kita, karena Tuhan. Amin. Tuhan yang bekerja. Haleluya. Terus saudara, menghargai kelebihan orang. Ini kelemahan banyak orang. Orang kalau udah lebih sedikit bukan disanjung, malah sombong sekali orang itu. Lebih jago saya kali. Tidak menghargai orang, saudara. Tapi saya percaya pada saat ini kita adalah orang-orang yang menghargai orang. Amin. Haleluya. Terus ciri-ciri rendah hati, menyadari kelemahan diri. Yo, ngaca gitu tuh. Kita harus tahu diri kita sendiri. Kan kalau kita ditegur orang kan malu. Betul? Mendingan kita nyadari gitu loh. Kalau kita buat salah, ya bertobat. Sadar diri gitu loh. Ya. Yang keenam, menghargai talenta dari Tuhan. Ini sangatlah penting, saudara. Berapa banyak anak muda di gereja yang Tuhan sudah kasih talenta, tapi talentanya dibuat main-main. Ada yang dikasih seperti anak saya yang main drum itu, saya bukan mau nyombong, saudara. Enggak. Aduh, jadi gak enak. Anak saya yang paling kecil, saudara, cuma beda 20 tahun sama saya. Haleluya. Anak saya itu bisa main drum, tapi sesungguhnya dia dari dulu gak bisa apa-apa, saudara. Dari kecil anak ini sama mamanya tanya deh, waktu saya pulang kampung, ada yang aneh dari anak ini. Saya kira dia akan jago main piano. Jaranya lentik, saudara, waktu masih kecil. Saya ingat itu apa namanya ikan. Ya, saya ya kalau nyanyi ikan berenang nggak balik-balik, saudara. Ikan balik terus. Ini nggak balik. Ini anak saya laki. Saya kira dia menjadi pianis ini. Ternyata terbalik, saudara. Aduh, yang lebih parah lagi kakaknya, saudara. Lebih parah, lebih baik maksud saya. Waktu masih kecil, aduh, laki-laki banget, ya kan? Parah. Salah. Enggak, yang suka main keyboard, saudara, itu anak saya, yang cewek kakaknya. Saya kira dia, aduh, ini tomboy banget nih. Sempet-sempetnya saya pernah bilang, kamu kalau berantem sama laki-laki pulang nangis, awas saja di dulu. Kalau laki-laki pukul balik. Nah, itu dulu kan. Makanya dia kalau di kampung itu, di kampung saya di Malaka itu, kalau main bola, dia tuh jago main bola, saudara, perempuan begitu mah. Serius, jago main bola, lebih jago dari adanya. Adanya nggak bisa main apa-apa, kakaknya jago, bahkan lebih jago dari bapaknya. Kalau orang kasar sama dia, pukul. Tapi puji Tuhan, mereka berdua adalah karunia yang luar biasa bagi saya, bagi kami, bagi pelayan kami di Rorotan. Mereka adalah talenta-talenta yang dibalutkan dengan emas untuk membantu pelayanan kami di sana. Haleluya. Jadi kami nggak harus cari orang lain lagi toh. Udah ada talenta dari dalam. Jadi nggak usah pusing, saudara. Gereja kecil tapi talentanya luar biasa di dalam. Haleluya. Toh istri saya WL, suaranya waduh. Kalau nyanyi, waduh mantap sekali. Walaupun kadang-kadang nggak sesuai nada sedikit. Bukan mau ini ya merendahkan dah. Haleluya, saudara. Maafkan saya. Jadi puji Tuhan, saudara. Yuk sampai di mana kan? Nah, jadi talenta itu jangan engkau buang. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk memegang satu alat dalam rumah ibadah, baik itu gitar, baik itu bass, keyboard, ayo pakai itu dengan sebaik-baiknya.
Kalau kita dikasih talenta untuk otak-atik, yang namanya otak-atik sound system, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka engkau akan dihargai Tuhan setinggi-tinggi mungkin. Jangan yang kita pikir pegang kabel gak ada harga di hadapan Tuhan. Kalau bukan tangan Anda yang pegang, siapa yang memegang? PLN. Nggak mungkin. Kalau bukan saudara yang otak-atik TV, siapa yang memegang? Orang lain. Amin. Kalau ada percak-percak sedikit di tembok, jangan selalu panggil Bapak putar-putar. Kalau kita bisa ngerjain ngecat sedikit, pegang kuas, ngecat. Amin. Itu Tuhan sudah kasih kelebihan sama kita. Apalagi maaf, ibu sudah sendiri. Dia punya tanggung jawab yang besar. Ya kasihlah paling tidak keringanan sedikit buat ibu. Haleluya. Kemarin ibu istri bilang gini, Pak, saya lama pulang ya. Kenapa? Biasa Pak, sekarang ini kan Samuel udah gak ada. Habis ibadah harus ngepel-ngepel dulu. Bagus itu, bagus. Biasanya sih saya gak begitu. Saya bangun tidur, saya lihat gak ada. Oh, kemana kau? Gak ada sopan-sopannya kau. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa pergunakan keadaanmu untuk Tuhan, talentamu untuk Tuhan, sebab Tuhan akan mengangkat engkau setinggi-tinggi dari apa yang kita bayangkan selama ini. Engkau akan lihat Tuhan akan menolong hidupmu. Dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, bersedia menolong orang lain. Tadi saya sudah singgung bahwa kita harus banyak-banyak menolong orang lain. Karena dulu kita nggak punya apa-apa, Tuhan sudah tolong. Ketika kita punya apa-apa, yuk kita balik tolong orang lain. Amin. Itu kerinduan Tuhan atas kita. Ya. Dan paling terakhir adalah, saya simpulkan, untuk kita mengerti arti diamnya Tuhan, tentunya kita harus merespon. Amin. Tentunya kita butuh iman. Tentunya kita butuh kerendahan hati dan pertobatan. Biar kita mengerti arti diamnya Tuhan dalam hidup ini. Ya, arti diam bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia sedang merancangkan sesuatu yang tidak kita bayangkan sama sekali. Dia akan memberkati masa depanmu. Ketika engkau punya usaha, dia akan angkat usahamu. Ketika engkau bilang begini, Tuhan saya enggak punya apa-apa, dia sudah mempersiapkan hidupmu untuk jadi apa-apa. Jangan berkecil hati yang tidak punya apa-apa. Sebentar lagi engkau akan dijadikan apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan. Dia akan memberkatimu sehari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya sudah, kalau amin ya sudah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari pemain musik. Hatiku tenang, pertolonganmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Bisa
hatiku. Oh Tuhan, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku tenang, berada pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau membuka hatiku. Haleluya, haleluya. Oh tak sanggup lagi. Oh di situ tangan bekerja. Tolongan-Mu begitu, begitu ajaib. Ingat hati. Amin Tuhan. Oh tertuju padamu. Sekali lagi, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Begitu ajaib. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak sanggup lagi di situ tak bekerja. Pertolongan-Mu begitu, oh begitu ajaib. Hatiku di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan mengerti apa yang pantas Tuhan berikan untuk kita. Dia memahami hatimu dan saya. Dia tahu apa yang engkau butuhkan. Dia sangat mengerti. Ketika hati kita hancur, Dia paham apa yang harus Tuhan perbuat untuk kita. Mungkin kita terluka gara-gara anak kita. Mungkin kita terluka gara-gara suami kita. Mungkin kita terluka gara-gara istri kita. Atau apapun di luar sana. Sehingga kita lupa akan Tuhan. Kita menelan mentah-mentah rasa sakit itu. Kita berkata, Tuhan percuma, percuma. Tuhan gak bisa tolong saya. Karena buktinya kau Tuhan biarkan ini terjadi. Ingat saudara, Tuhan diam. Tapi Dia bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dia mau mengasihi saudara. Karena Dia sayang saudara. Tinggal respon kita sama Tuhan. Apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan. Jangan tunggu Tuhan buat apa-apa. Kita harus buat apa-apa untuk Tuhan. Jangan tunggu Tuhan datang sama kita. Kita yang datang sama Tuhan. Saudara punya masalah, mari datang sama Tuhan. Jangan berdiam. Jangan diam saudara. Tuhan tahu engkau butuh Tuhan. Dan saat ini Tuhan rindu menolongmu. Bapa yang Yesus.
ngomong sama Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Ternyata Tuhan peduli sama kami. Ternyata Engkau peduli Tuhan. Tuhan peduli. Tuhan. Renungkan saudara, sambil kita menyanyikan pujian ini saudara. Pertolonganmu. Saudara nyanyikan pujian. Saudara bangkit berdiri. Mari saudara, yuk cari Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Bapak syukur. Saudara, ada tindakan perempuan ini saudara, ketika dia datang sama Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada kekuatan Tuhan keluar dari tubuhnya Tuhan Yesus dan menyembuhkan perempuan ini. Perempuan ini merasa ada sesuatu yang dasar terjadi dalam hidupnya. Tuhan gak berkata begini saudara, ketika dia datang, hai anakku engkau perlu saya, enggak. Tuhan diam saudara. Dan perempuan ini diizinkan Tuhan untuk menjamah jiwanya. Dan di sana ada hasil yang dia temui. Perempuan ini sembuh. Dia sembuh saudara. Dan ketika itu sudah terjadi, baru Tuhan bicara. Tuhan mengampuni imanmu, menyelamatkanmu. Itu kata Tuhan Yesus. Setelah itu terjadi baru dia bicara saudara. Kita mungkin seperti itu. Seakan-akan gak punya apa-apa. Seakan-akan gak ada jawaban. Dengar. Tuhan mau lihat waktu. Tuhan mau memberi kita kesempatan. Tuhan mau melihat bagaimana anak-anak Tuhan cari Tuhan. Dan dia akan bertindak sesuai apa yang kau butuhkan. Bahkan lebih. Itu Tuhan punya mau. Jangan ikutin maunya kita. Ikutin maunya Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih banyak. Ini hati kami. Dan hanya pertolongan yang bisa menolong kami. Pertolongan-Mu yang bisa menolong kami. Dan firman-Mu menguatkan kami. Lewat kejadian yang luar biasa yang terjadi. Menceritakan kebaikan Tuhan. Bahwa hal itu akan terjadi atas kami semua. Bila kami merespon, kami punya iman dan merendahkan diri, kami pasti akan mengalami sama seperti yang terjadi dalam kebenaran-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama siapkan persembahan kita yang kedua. Kita berikan persembahan kita kembali yang terbaik untuk Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu di pertengahan ibadah kami ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan Tuhan firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan iman kami Tuhan, bahwa di dalam setiap masalah kami, bahwa Yesus Kristus adalah jawaban segala. Engkaulah jawabannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh berbuah berakar di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini yang Kau kuduskan ya Bapa, menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya untuk di gereja kami, gereja Ujung Menteng ini. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan ya Bapak, biarlah boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini kami siap memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Indri Said setelah memberitakan firman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa GBI Ujung Menteng, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Susah Street Prayer Tower atau APT. Healing Prayer Night dan menara doa secara online diadakan setiap hari Senin, Selasa dan Kamis pukul 19 WIB. Doa persiapan ibadah diadakan setiap hari Jumat pukul 19 WIB di breakout room Zoom. Yuk Nyembah Yuk JC dan Youth GB Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung dalam Instagram @jc_um. Jadwal ibadah GBI Ujung Menteng setiap hari Minggu, sekolah minggu akan diadakan 2 kali dimulai pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube dan pukul 10 WIB secara onsite. Ibadah raya diadakan 2 kali pukul 8 di lantai 1 secara onsite dan ibadah kedua pada pukul 10 WIB secara onsite dan online disiarkan melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng.
Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita Kul, Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat dan anggota Kul untuk bergabung dalam kul-kul yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu bergabung dapat menghubungi Bapak Hendra Nainggolan. Kul JC dan Youth GBI Ujung Menteng secara onsite akan diadakan pada hari ini, hari Minggu 25 September 2022, mulai pukul 12 WIB setelah ibadah raya. Untuk teman-teman yang masih Youth dan JC, jangan lupa untuk ajak teman-teman semua untuk hadir. Ibadah gabungan Youth dan JC diadakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 atau minggu depan pukul 14 WIB. Kami mengundang generasi muda, Youth dan JC untuk hadir dalam ibadah ini. Menara doa pelayan jemaat atau MDPJ secara online akan diadakan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 10 WIB. Seluruh pengerja yang sudah terdaftar di MDPJ diwajibkan untuk bergabung bersama-sama dalam doa ini. Ibadah pergantian tahun Ibrani Pegimel 5783 akan diadakan bersama GBI Marina Plaza dan GBI HOJ dan dilayani oleh Karayon 1G Pastor Dr. Yohanes Raja Guguk pada malam hari ini, hari Minggu 25 September 2022 pukul 21.15 WIB secara online melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp GBI Ujung Menteng. Pendaftaran baptisan air sudah dibuka. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau untuk dibaptis, dapat mendaftarkan dirinya di counter lantai 1. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita kena kiri ibadah kita. Pagi hari ini saya undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Jangan lupa nanti malam Bapak Ibu ya, kita akan sama-sama mendengar tuntunan untuk memasuki tahun yang baru. Sekali lagi ini memang tahun baru buat Israel, tapi kita harus tahu Israel itu adalah pusat kita adalah ranting-rantingnya. Jikalau kita menghormati Israel, kita menghormati Tuhan, maka berkat Israel, berkat Tuhan turun atas kita. Jangan lupa nanti malam jam 21.15 ikuti sama-sama pesan-pesan untuk tahun yang baru. Kita akan sama-sama menikmati. Yuk kita akan sama-sama tundukkan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Putus-putusnya kami datang padamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang pagi hingga pada saat siang yang indah ini Tuhan. Kami boleh merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga pada saat siang yang indah ini kami boleh datang pada memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengar sabda-Mu, firman-Mu lewat hamba-Mu yaitu Bapak Indri Tuhan, yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada kami semua. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar ini Tuhan, Kau mantraikan di dalam setiap kami, di dalam hati kami, sehingga boleh kami merenungkan siang dan malam ya Bapa. Biarlah apa yang kami kerjakan
boleh bertindak berhati-hati sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami akan mengalami yaitu keberhasilan di dalam kehidupan kami. Kau pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu ini dengan luar biasa, dimanapun dia berada melayani Tuhan. Kau juga memberkati usahanya, pekerjaan hamba-Mu ini Tuhan, keluarga besar mereka kami serahkan dalam Tuhan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, para pemimpin rohani kami Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani, khususnya kami merahkan Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Yotoro Harjo Tuhan, juga wakil-wakilnya Tuhan kami serahkan dalam Tuhan pengasihan-Mu Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini urapi secara khusus Tuhan, untuk Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa dimanapun dia melayani, khususnya di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, di seluruh GPI dimanapun dia berada, khususnya di bangsa kami Tuhan Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Kau urapi secara khusus Tuhan, berkati juga anak cucu menantu mereka, keluarga besar mereka ya Tuhan. Biarlah lewat pelayanan hamba-Mu ini nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan Bapa. Berkati juga wakil-wakilnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati wakilnya pribadi lepas pribadi, dimanapun dia berada, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Biarlah lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, gereja-gereja mereka juga dipenuhi jiwa-jiwa yang daripada-Mu Tuhan. Kau urapi secara khusus mereka, berikan kerjasama yang baik di antara Bapak Gembala Pembina dan juga para wakilnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan, kami bersyukur padamu untuk hamba-Mu yang telah Kau panggil dan Kau utus Tuhan untuk melayani khususnya di Rayon 1G ini. Kami yakin dan percaya rencana-Mu indah terhadap Rayon 1G ini Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-Mu dengan luar biasa untuk membawa Rayon 1G ini lebih Tuhan mengasihi Engkau lagi Tuhan di zaman-zaman akhir ini ya Tuhan. Berkati juga istrinya Ibu Bu Olga Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan makanya Bapak Sabto Edi Tuhan. Terima kasih. Berkati juga Ibu Gembala kami di tempat ini, Ibu Selvi Lijaya Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk hamba-Mu yang telah Kau tetapkan untuk melayani di gereja-Mu di GPI Ujung Menteng. Kami yakin dan percaya ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang masih boleh berlaku di dalam kehidupan Ibu Gembala kami ini Tuhan. Kau juga memberkati pelayanannya Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu ini kami semua juga lebih mengasihi Engkau lagi, semakin sungguh-sungguh lagi untuk menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga ketika putra-putrinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami kasih ini ya Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok tanah air kami Indonesia ini, kami serahkannya dalam tangan pengasihan-Mu. Malah Bapak, Kau pakai pemimpin kami Bapak Jokowi Tuhan, tambahkan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami ini Indonesia ini Bapak. Biar lewat pemimpin kami ini di Indonesia semakin diberkati oleh Engkau, bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Engkau ya Bapak. Berkati juga wakilnya ya Tuhan. Terima kasih. Berkati juga para menteri Tuhan, kabinet Tuhan. Berkati juga anggota MPR, DPR. Berkati juga ya Tuhan Yesus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tuhan. Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah kota Jakarta ini, sehingga kota Jakarta ini menjadi kota yang baik, kota yang maju Tuhan, kota yang diberkati oleh Engkau di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa, kami semua anak-anak yang hadir yang sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap permasalahan kami semua pribadi lepas pribadi Bapak. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban yang daripada-Mu Tuhan, khususnya untuk kami semua yang hadir Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati kami semua Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga ingin menerima berkat yang daripada-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau tidak diam Tuhan, tapi Engkau ada. Engkau yang memantau kami, Engkau yang melihat kami Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan, dan Engkau tahu kekuatan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami lemah, Engkau tolong kami Tuhan. Meskipun kami tidak merasakan, kami tidak tahu Tuhan, karena kami tidak mengerti Engkau. Tapi hari ini kami mengerti Tuhan, Engkau tidak diam,
Engkau tidak diam dan hanya melihat kami. Tidak Tuhan, Engkau melihat kami dan Engkau tahu kekuatan kami. Kalaupun kami lemah Tuhan, Engkau tolong kami dan Engkau angkat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, firman hari ini begitu menguatkan kami. Kami siap Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tidak diam. Dan kami akan berlari Tuhan. Kami akan berlari mendapatkan Engkau dan menjawab Tuhan. Dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Ya Aba ya Bapak, terima kasih. Terima kasih hari ini Bapak Ibu Saudara semua. Engkau merasakan hadirat Tuhan hari ini di tempat ini Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan. Datang pada Tuhan, disembuhkan. Datang pada Tuhan, masalahmu lenyap. Datang pada Tuhan, ada jalan keluar. Kami percaya itu. Percaya akan hal itu. Datang hanya pada Tuhan. Datang pada Tuhan, jamah hatinya. Jamah hatinya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih. Engkau yang memberkati kami semua yang ada di tempat ini hari ini. Baik yang melayani di atas mimbar maupun yang di bawah Tuhan. Baik kami semua Tuhan yang hadir beribadah. Para jemaat-Mu semua Tuhan. Kau berikan kelegaan, Kau berikan jawaban doa, Kau berikan jawaban untuk setiap masalah. Kau berikan Tuhan kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Kau beri kelegaan Tuhan. Karena ada Engkau bersama kami. Ya Aba ya Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang engkau lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau melakukan, merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya akan janji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Baik yang di rumah-rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu, kita berikan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan.